Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, kita dari kelompok 6 dari 12E2 bakalan menganalisis contoh kasus cyberbullying, diskriminasi, dan intoleransi dalam hidup beragama dan persekusi atau presentasi. Selamat menyaksikan. Woi, mending lu masuk agama gua aja. Kalau gak masuk, lu bakal dimusuhin satu angkatan. Kok ada ya orang yang kayak gitu, maksa-maksa orang buat pindah agama? Itu kan udah kepercayaan masing-masing. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Itu namanya tindakan cyberbullying. Teman-teman tahu gak sih cyberbullying itu apa? Cyberbullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektronik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu. Dalam hukum Indonesia, cyberbullying dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan. Tindak cyberbullying diatur dalam pasal 27 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, perilaku cyberbullying merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dikenakan hukuman. Mereka lagi pada ngapain ya? Kayak lagi pada ritual pemanggilan setan gitu. Iya, takut. Ayo ah. Eits, tidak boleh berburuk sangka begitu ya teman-teman, karena itu termasuk perbuatan diskriminasi. Nah, kalian tahu gak sih diskriminasi itu apa? Diskriminasi disebabkan stereotip atau pemahaman tertentu terhadap kelompok yang sulit diubah dan prasangka buruk terhadap perbedaan tersebut. UUD NRI tahun 1945 pasal 281 ayat 3 bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selain itu, Indonesia telah bersepakat untuk mengesahkan ICERD, International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, pada tanggal 25 Mei 1999 dalam ketentuan pasal 1 UDHR bahwa kesetaraan dan anti-diskriminasi merupakan ciri khas HAM, bahkan dijadikan prinsip HAM. Hai, tahu gak sih kemarin si itu mau beribadah ke gereja, bajunya lusuh banget. Emang iya? Iya tahu, kayak kotor, dekil pula, bau lagi, kayaknya belum mandi. Emang gak diajarin ya di agamanya? Kalau beribadah harus bersih dan suci. Emang dia gak diajarin? Iya, kan kalau di agama kita mah Eits. Perbuatan seperti itu tidak boleh ditiru ya teman-teman. Itu namanya perbuatan intoleransi. Nah, teman-teman tahu gak sih intoleransi itu apa? Jadi, intoleransi adalah sebuah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi, yaitu perasaan empatik pada orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda. Nah, sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 281 ayat 1 dan ditegaskan kembali pada pasal 29 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing merupakan hak yang dimiliki oleh seorang. Jadi, kesimpulannya, cyberbullying, diskriminasi, dan intoleransi adalah tindakan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia di Indonesia. Cyberbullying diatur dalam undang-undang dan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Diskriminasi disebabkan oleh stereotip dan prasangka buruk yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai konvensi internasional. Dan intoleransi adalah pandangan yang menolak nilai-nilai toleransi dan melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Semua tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diakui secara nasional maupun internasional. Paham.